Mereka bersembunyi di balik agama untuk melindungi egonya. Agama dijadikan tembok, bukan jendela. Padahal dalam pitutur Jawa ada pesan tua sekali. Sing sapa rumangsa paling suci, iku wus adoh saka kesucian. Barang siapa merasa paling suci, ia sudah jauh dari kesucian itu sendiri. Tapi Kanjeng, mereka punya dalil, punya ayat, punya kitab. Dan mereka berkata, kami paling benar, selain kami tersesat. Aku tahu, dan justru disitulah horornya. Karena ayat yang seharusnya membersihkan batin dipakai untuk menyucikan ego. Padahal Al-Quran Al-Baqarah 62 berkata, sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang Yahudi, Nasrani, dan Sabi'in, siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir serta berbuat kebajikan, mereka mendapat pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada rasa takut dan tidak pula bersedih. Kosong, bukan karena hampa, tapi karena ego sudah tidak mendominasi. Dalam Al-Quran, surat Asy-Syams 9-10 ada isyarat halus. Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan. Kanjeng Kalijogo, aku ingin bertanya tanpa basa-basi. Kenapa manusia paling rajin bicara surga, justru paling sibuk menunjuk neraka untuk orang lain? Kenapa mereka begitu yakin bahwa pintu surga punya nama golongan, label ibadah, dan stempel identitas? Padahal yang mati nanti bukan KTT, bukan organisasi, bukan madhab. Yang mati itu kesadaran. Karena banyak orang tidak benar-benar beragama, mereka bersembunyi di balik agama untuk melindungi egonya. Agama dijadikan tembok, bukan jendela. Padahal dalam pitutur Jawa ada pesan tua sekali. Sing sapa rumangsa paling suci, iku wus adoh saka kesucian. Barang siapa merasa paling suci, ia sudah jauh dari kesucian itu sendiri. Tapi Kanjeng, mereka punya dalil, punya ayat, punya kitab. Dan mereka berkata, kami paling benar, selain kami tersesat. Aku tahu, dan justru disitulah horornya. Karena ayat yang seharusnya membersihkan batin dipakai untuk menyucikan ego. Padahal Al-Quran Al-Baqarah 62 berkata, sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang Yahudi, Nasrani, dan Sabi'in, siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir serta berbuat kebajikan, mereka mendapat pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada rasa takut dan tidak pula bersedih. Ayat ini tidak bicara tentang bendera agama. Ia bicara tentang kualitas kesadaran dan perbuatan nyata. Menarik, karena dalam serat Centini, aku membaca sesuatu yang serupa. Di sana, para petopo, santri, brahmana, bahkan orang jalanan diperlihatkan bukan dari labelnya, tapi dari laku hidupnya. Centini seperti berkata,
Tuhan tidak sibuk menghitung sebutan. Tuhan mengamati rasa dalam diri manusia. Benar, dalam Kakawin Sutasoma ada kalimat yang sering disalahpahami. Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrwa. Artinya bukan semua sama tanpa batas. Maknanya justru dalam. Kebenaran itu satu, tapi jalan manusia menuju ke sana berbeda-beda. Yang rusak bukan perbedaan jalan, tapi kesombongan merasa jalannya satu-satunya. Secara ilmiah, aku membaca riset psikologi sosial. Manusia yang paling fanatik seringkali justru yang paling rapuh identitasnya. Otaknya bekerja dalam mode kami versus mereka. Itu mekanisme purba, Kanjeng. Warisan zaman berburu, bukan ciri kesadaran matang. Agama kemudian dipakai sebagai tameng kecemasan eksistensial. Aku benar, maka aku aman. Dan ketika rasa aman itu terganggu, lahirlah kekerasan batin bahkan fisik. Padahal dalam serat Darmo Gandul ada sindiran tajam. Agama yen mung kanggo ngadili, iku dudu obor, iku pedang. Agama jika hanya dipakai untuk menghakimi, bukan lagi obor penerang, tapi pedang. Jadi, siapa sebenarnya yang paling jauh dari surga? Bukan yang berbeda iman, tapi yang merasa surga miliknya sendiri. Karena surga bukan properti, ia keadaan kesadaran. Dalam babat Tanah Jawa, para wali tidak sibuk mencari siapa masuk neraka. Mereka sibuk membebaskan manusia dari kesombongan rohani. Maka wajar jika Serat Gotoloco sendiri menertawakan orang alim yang lisannya suci tapi batinnya penuh kotoran. Suluk Gotoloco berkata, jika Tuhan bisa disuap oleh ritual, maka Tuhan bukan Tuhan. Dan karena itu, aku selalu mengingatkan murid-muridku, sing mlebu swarga dudu sing paling banter nyebut asmane Gusti, nanging sing paling jujur ngresiki atine. Yang masuk surga bukan yang paling keras menyebut nama Tuhan, tapi yang paling jujur membersihkan hatinya. Kanjeng, kalau begitu, dialog ini bukan tentang agama lain yang salah. Ini tentang ego yang menyamar sebagai Tuhan. Tepat. Dan selama manusia lebih sibuk membela Tuhan daripada menjadi manusia, surga akan terus dipersempit oleh pikiran yang takut kehilangan identitas. Kanjeng Kalijogo, aku ingin jujur malam ini. Aku sering mendengar suara di kepala manusia. Suara yang berkata, aku paling benar, aku paling taat, aku pasti masuk surga. Dan yang paling menyeramkan, suara itu tidak pernah berkata, aku bisa salah. Itulah yang oleh para leluhur Jawa disebut pamorin rasa sing palsu. Rasa yang menyatu tapi bukan dengan Tuhan, melainkan dengan ego sendiri. Ego itu licin. Ia tidak datang dengan wajah jahat. Ia datang sambil membawa tasbih, kitab, dan wajah alim. Jadi,
ketika seseorang berkata, "Ini suara Tuhan yang membimbingku." Bagaimana membedakannya dengan suara ego? Pertanyaannya sederhana, tapi jawabannya menakutkan. Suara Tuhan tidak pernah meninggikan diri. Suara ego selalu ingin merasa istimewa. Dalam Al-Quran surat Al-Jasiyah ayat 23 ada peringatan. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Ayat ini tidak bicara tentang orang kafir. Ia bicara tentang orang beriman yang salah menyembah. Dalam serat Sabdo Palon ada gambaran mengerikan tentang orang-orang yang rajin sembahyang tapi batinnya kosong, mudah marah, mudah menghakimi. Sabdo Palon menyebutnya sebagai manusia yang kehilangan rasa sejati. Dan secara ilmiah, ini sejalan dengan riset neuropsikologi modern. Ketika seseorang terlalu yakin dirinya benar, bagian otak yang bernama prefrontal cortex, pusat refleksi dan empati, justru menurun aktivitasnya. Sebaliknya, bagian otak purba yang mengatur ancaman dan musuh menjadi dominan. Itulah sebabnya orang yang merasa paling soleh seringkali paling mudah tersinggung. Maka jangan heran jika dalam Nagara Kertagama dan Pararaton, kejatuhan kerajaan sering bukan karena musuh luar, tapi karena kesombongan batin penguasanya. Merasa dipilih langit, lalu lupa mendengar bumi. Dalam serat Darmo Gandul bahkan ada sindiran kejam. Wong sing rumangsa suci asring orang ngerti regete atine dhewe. Orang yang merasa suci sering tidak sadar betapa kotornya hatinya sendiri. Kanjeng, aku mulai paham. Ego itu bukan sekadar sombong. Ia menyamar sebagai Tuhan di dalam diri manusia. Dan ia berbisik, "Aku wakil Tuhan, aku pembela agama, aku penjaga kebenaran." Iya, kata Lojo. Dan ciri paling jelas Tuhan palsu itu satu. Ia selalu butuh musuh. Tuhan sejati tidak pernah terancam oleh perbedaan. Dalam pitutur Jawa disebutkan, Gusti ora nate gumeter, sing gumeter iku manungsa. Tuhan tidak pernah gemetar, yang gemetar itu manusia. Maka ketika seseorang marah karena keyakinannya dipertanyakan, sebenarnya bukan Tuhan yang terluka, tapi egonya. Dan itulah sebabnya aku selalu mengingatkan, yen imanmu gawe kowe luwih kejem, iku dudu iman, iku wedi sing nganggo jeneng Gusti. Jika imanmu membuatmu lebih kejam, itu bukan iman, itu ketakutan yang memakai nama Tuhan. Kanjeng Kalijogo, artinya neraka bukan tempat jauh di akhirat. Ia mulai saat manusia menyembah ego dan menyebutnya Tuhan. Dan surga dimulai saat manusia berani berkata pelan dalam batinnya,
Aku bisa salah. Aku masih belajar. Aku belum selesai. Kanjeng Kalijogo, aku takut pada satu hal. Bukan pada orang jahat, tapi pada orang yang yakin sedang berbuat baik saat menyakiti sesama. Karena orang jahat masih tahu dirinya gelap, tapi orang yang merasa suci, merasa tindakannya direstui langit. Ketakutanmu tepat, Gatholoco. Sejarah manusia paling banyak menumpahkan darah bukan atas nama kebencian, tapi atas nama keselamatan, atas nama iman, atas nama kebenaran, atas nama surga. Padahal Tuhan tidak pernah meminta darah sebagai bukti cinta. Dalam Kidung Sunda, aku membaca tragedi besar. Bukan hanya perang, tapi kehancuran rasa. Ketika kehormatan kelompok dianggap lebih penting daripada nyawa manusia, seolah-olah Tuhan berkata, "Bunuhlah mereka demi aku." Dan itulah puncak Tuhan palsu bekerja. Karena Tuhan sejati tidak pernah berkata, "Bunuh demi aku." Al-Quran Surat Al-Ma'idah 32 justru memperingatkan, barang siapa membunuh satu jiwa, bukan karena orang itu membunuh orang lain atau membuat kerusakan di bumi, maka seolah-olah ia telah membunuh seluruh manusia. Ayat ini jelas, tapi sering dibungkam oleh tafsir yang haus kuasa, sibuk pencitraan alim, haus dimuliakan. Secara ilmiah, aku menemukan istilah mengerikan, moral licensing. Saat seseorang merasa sudah sangat bermoral, ia memberi izin pada dirinya untuk berbuat kejam. Karena aku benar, maka tindakanku pasti benar. Itu sebabnya dalam Serat Centini, para guru sejati selalu curiga pada murid yang terlalu yakin. Karena keyakinan berlebih mematikan welas asih. Dalam Bharatayuda, perang besar itu bukan sekadar kisah senjata. Ia simbol runtuhnya kebijaksanaan saat kebenaran dipersempit jadi milik kubu. Dan ketika agama masuk ke dalam pola otak kawanan, yang terjadi adalah ini. Bukan lagi apa yang benar, tapi siapa yang bersama kita. Bukan lagi nilai, tapi identitas. Itulah sebabnya dalam pitutur Jawa ada peringatan, yen wis akeh sing podo bengok asmane Gusti, biasanya Gusti malah adoh. Saat terlalu banyak orang berteriak atas nama Tuhan, biasanya Tuhan justru menjauh. Kanjeng, aku mulai mengerti. Surga yang diperebutkan dengan kebencian bukan surga. Itu fantasi ego kolektif tentang menang dan kalah. Benar. Surga tidak pernah dibangun di atas reruntuhan kemanusiaan. Dalam Arjuna Wiwaha, Arjuna tidak diuji dengan berapa banyak musuh yang ia bunuh, tapi dengan kemampuannya menahan diri saat ia punya kuasa. Maka ketika seseorang berkata, "Demi iman, mereka pantas disingkirkan." Yang pantas dipertanyakan bukan iman orang lain, tapi kewarasan iman itu sendiri. Aku ingin meninggalkan satu kalimat, Gatholoco. Iman sing sejati
ora nate nggawe tanganmu kepengin nyakiti. Iman sejati tidak pernah membuat tanganmu ingin menyakiti. Kanjeng Kalijogo, kalau begitu barangkali dosa terbesar zaman ini bukan kurang beriman, tapi beriman tanpa welas asih. Dan itu yang lebih berbahaya daripada tidak beriman sama sekali. Kanjeng Kalijogo, aku ingin bertanya dengan suara pelan. Mengapa manusia begitu takut mati? Padahal yang paling perlu mati justru bukan raganya. Karena yang kau maksud itu, Gatoloco, adalah mati batin. Dan tidak banyak orang yang siap kehilangan akunya sendiri. Dalam lagu Jawa, kematian sejati bukan saat napas berhenti, tapi saat kesombongan berhenti berbicara. Maka pantas jika banyak orang rajin ibadah tapi tetap gelisah, rajin berdoa tapi hatinya penuh api, karena yang disembah bukan Tuhan, melainkan identitas diri. Itulah sebabnya para leluhur menyebut jalan sejati sebagai suwung, kosong, bukan karena hampa, tapi karena ego sudah tidak mendominasi. Dalam Al-Quran, surat Asy-Syams 9-10 ada isyarat halus. Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwanya, dan merugilah orang yang mengotorinya. Ayat ini tidak menyebut ritual, tidak menyebut kelompok. Ia bicara tentang pekerjaan batin, laku rasa. Dalam serat Centini, aku menemukan laku yang sering disalahpahami. Para tokohnya tidak sibuk mencari surga, mereka sibuk meluruhkan keakuan. Seolah Centini berbisik, jika aku sudah mati, siapa lagi yang perlu masuk surga? Dan itu sejalan dengan psikologi modern. Ada istilah ego dissolution, lenyapnya pusat keakuan. Saat ego melemah, rasa keterhubungan meningkat. Manusia tidak lagi bertanya, apa untungku? Tapi, apa yang perlu dilakukan? Maka tak heran, dalam Arjuna Wiwaha, Arjuna diuji bukan saat berperang, tapi saat ia menolak kenikmatan surgawi. Karena godaan terbesar bukan dosa, melainkan merasa istimewa. Benar, dan dalam pitutur Jawa ada kalimat sunyi. Sing wis ilang akune, ora butuh diakoni sapa-sapa. Orang yang sudah kehilangan akunya tidak butuh pengakuan siapapun. Kanjeng, kalau begitu, iman sejati tidak selalu terlihat. Ia tidak selalu lantang, tidak selalu viral, tidak selalu menang debat. Ya, iman sejati sering tidak mencolok. Ia hadir dalam kemampuan mendengar tanpa membalas, membantu tanpa mengklaim, dan diam tanpa merasa kalah. Dalam babat Tanah Jawa, para wali tidak dikenal karena marah-marahnya, tapi karena ketenangannya. Maka orang yang berkata, imanku paling benar, sebenarnya sedang berkata, egoku masih hidup.
Dan orang yang benar-benar beriman justru sering ragu pada dirinya sendiri, namun lembut pada orang lain. Ia tahu yang perlu dijaga bukan surga di akhirat, tapi kemanusiaan saat ini. Kanjeng Kalijogo, barangkali jalan pulang bukan menambah keyakinan, melainkan mengurangi kesombongan. Dan disitulah Gatholoco, surga mulai terasa bahkan sebelum mati. Kanjeng Kalijogo, aku merasa lelah. Lelah melihat manusia bertengkar soal surga, sementara bumi makin sesak oleh kebencian. Lelah melihat orang sibuk membela Tuhan, tapi lupa memeluk sesama. Apakah ini tanda kita terlalu lama salah arah? Bukan salah arah, Gatholoco, tapi terlalu jauh berjalan tanpa berhenti bercermin. Manusia lupa bahwa agama bukan medan perang, melainkan jalan pulang. Dalam pitutur Jawa, jalan pulang tidak ribut, ia sunyi, ia sederhana. Ia tidak bertanya siapa paling benar, ia bertanya apakah aku sudah jujur. Maka wajar jika orang yang paling berisik soal iman sering yang paling gelisah. Karena iman sejati tidak perlu diumumkan. Ia terasa dalam cara seseorang memperlakukan hidup. Agama tidak diciptakan untuk membuat manusia menang debat. Ia diciptakan agar manusia tidak kehilangan arah saat hidup menyakitkan. Jika agamamu membuatmu lebih sabar, lebih rendah hati, lebih peduli, itu tanda ia bekerja. Tapi jika agamamu membuatmu mudah benci, mudah merendahkan, mudah menghapus manusia lain, itu tanda ego sedang asyik memegang mikrofon. Aku teringat satu pelajaran tua, bahwa kebenaran bukan piala yang diangkat, tapi beban yang dipikul dengan tanggung jawab. Semakin merasa benar, seharusnya semakin hati-hati. Karena Tuhan tidak membutuhkan pembela. Yang dibutuhkan Tuhan adalah manusia yang tidak lupa cara menjadi manusia. Dalam Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat 107, ada pesan yang sering dilewati. Dan kami tidak mengutus engkau, melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam. Rahmat, bukan ancaman, bukan teriakan, bukan stempel surga. Kanjeng Kalijogo, kalau begitu, jalan pulang itu seperti apa? Iyo sederhana, Gatholoco. Berhenti merasa kita ditugaskan mengadili dunia. Mulai belajar mengadili diri sendiri dengan jujur. Berhenti bertanya siapa yang salah. Mulai bertanya, bagian mana dalam diriku yang belum sembuh? Maka surga tidak lagi jadi tujuan ego, tapi buah dari kesadaran. Dan neraka bukan ancaman nanti, tapi peringatan sekarang saat kita kehilangan welas asih. Benar. Dan orang yang telah pulang tidak sibuk memanggil orang lain sesat. Ia sibuk menjaga agar dirinya tidak lupa jalan. Kanjeng, mungkin dunia tidak butuh lebih banyak orang suci. Dunia butuh lebih banyak orang yang jujur pada dirinya sendiri.
Dan dari kejujuran itulah agama kembali menjadi cahaya, bukan senjata, bukan pagar, bukan alat menang, tapi lampu kecil yang cukup menerangi langkah pulang masing-masing.